Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Yuk, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keislaman berdasarkan kitab dan sanad yang relevan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Peristiwa Isra dan Mi'raj bagi umat Islam menjadi fenomena sejarah yang sungguh luar biasa. Dan dari peristiwa tersebut pula, Nabi memperoleh berbagai macam pengalaman dan pengetahuan bagi kelengkapan dirinya untuk mengemban tugas yang berat sekaligus mulia sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Pengalaman berharga tersebut berkaitan dengan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebesaran yang ada di alam raya ini yang dapat ditangkap oleh panca indera, maupun dalam alam ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Lantas, seperti apakah peristiwa tersebut? Akan kita bahas setelah ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini terdiri dari dua peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra yang merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikkannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang merupakan suatu tempat ghaib di langit yang tidak mungkin ditangkap oleh panca indera dan lebih tinggi daripada langit ketujuh. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang hanya dapat dipercaya oleh mereka yang beriman, karena peristiwa ini berada di luar jangkauan kemampuan akal manusia. Banyak pendapat yang menjelaskan kapan tepatnya peristiwa ini terjadi. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat mengenai kapan Isra Mi'raj terjadi ialah pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Pada tanggal ini, setiap tahunnya umat Islam di seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj. Namun sebetulnya apa yang terjadi pada malam tersebut dan mengapa malam ini begitu istimewa? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai wafat. Dua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang yang berperan besar selama dakwah Rasulullah di Mekah. Sepeninggalan Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah terasa makin berat karena kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Sehingga tahun tersebut dijuluki Am Al-Huzni atau tahun kesedihan. Disebabkan oleh peristiwa menyedihkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan perjalanan yang luar biasa sebagai pelipur lara untuk Rasulullah. Dalam Al-Quran mengenai peristiwa ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'ahdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Para pakar tafsir bil ma'sur seperti Ibnu Katsir, ayat di atas dipahami dengan menggunakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menceritakan cukup detail peristiwa Isra dan Mi'raj. Di malam itu,
Peristiwa yang dialami Rasulullah diawali ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi dan menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Dengan secepat kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin pada Rasul untuk membelah dadanya. Selanjutnya Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam, mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah, dan menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Rasulullah, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam menjadi satu dengan hati Rasulullah. Setelah itu Rasulullah dibawa oleh para malaikat menuju Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan cepat bernama Buraq, yaitu seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dengan 2 sayap di antara kedua kakinya. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekah. Selama perjalanan, beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai sejarahnya oleh malaikat Jibril. Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosanya. Tempat maupun peristiwa yang disaksikan Rasulullah tersebut menjadi pelajaran atau ibrah yang berharga untuk beliau. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha dan melewati 7 lapis langit. Sampai di tangga langit, Jibril memeluk Rasulullah dan berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang maha mulia." Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan Jibril melangkahkan kaki untuk naik. Begitu kedua kaki beliau tepat menginjak tangga yang pertama, tangga itu bergerak naik sendiri, membawa Rasulullah dan Jibril terbang dan melakukan perjalanan menuju langit ke-7. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Di puncak langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa lagi membersamai Rasulullah. Hanya beliaulah seorang yang dapat masuk ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan dengan Sang Khalik, turunlah kewajiban untuk sholat. Dengan saran Nabiullah Musa alaihissalam, didapatlah 5 waktu sholat dalam sehari yang diwajibkan bagi tiap umat Islam dan menjadi rukun yang harus dilaksanakan sampai sekarang. Dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut banyak sekali ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama seperti memakmurkan masjid, majelis ilmu, zikir, dan tahlil, walau diterpa kesedihan yang mendalam, percayalah, Allah akan selalu memberikan kebahagiaan pada waktu yang tepat. Terima kasih sudah mengaji bersama ya Ngavers. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.